apakah setuju dengan narasi BNPT kalau radikalisme itu selalu mengarah pada terorisme? Di beberapa pertemuan saya juga mengatakan tidak setuju, kan itu kan? Gampangnya inilah, orang saya macam saya ini dikatakan radikal, terpapar radikalisme. Apa akan saya menjadi teroris? Enggak, saya menentang terorisme. Gitu loh. Dan jadi radikalisme itu kan nomenklatur yang lebih bermuatan politis dibandingkan dengan muatan hukum. Yang tadi saya katakan di depan itu obscure dan lentur itu. Nah, narasi mengarah itu kan juga narasi yang ambigu, maksudnya ambigu, yang kabur, yang kemudian juga menimbulkan kecurigaan dan ketakutan luar biasa ya, bahkan juga bersifat irasional, Mas, yang disebut namanya fobia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan sehat, Prof. Iya. Harus tetap sehat. Insya Allah, insya Allah. Prof. Suteki, saya mau ngambil satu berita yang juga cukup viral belakangan ini terkait dengan Boy Rafli. Beliau itu adalah kepala BNPT ya, yang mengungkap modus baru terkait sesuatu yang berkaitan banget dengan jenengan, Prof. Radikalisme di kampus. Iya. Oke, izin bacakan Prof 3 paragraf untuk berita yang saya ambil dari Tempo ya. Boy Rafli ungkap modus baru radikalisme di kampus. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan modus baru radikalisme di kampus berupa propaganda, yaitu penyebarluasan informasi terkait kegiatan maupun rekrutmen kelompok radikal. Modus baru itu misalnya propaganda ISIS ya. Ini melibatkan kalau ada di kampus seperti yang di Unbrau ya, seperti menjadi kepanjangan tangan penyebarluasan informasi berkaitan dengan kegiatan mereka dan termasuk kegiatan rekrutmen, memposting konten-konten, Prof. Nah, seperti itu. Ini diungkapkan kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 di gedung DPR pada Senin 30 Mei 2022. Nah, Boy Rafli ini menyampaikan kalau kelompok radikal seperti ISIS memerlukan media untuk menyebarkan misi-misi kelompoknya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran pihaknya karena bisa berujung pada pelanggaran hukum. Seperti itu, Prof, kurang lebih. Dan satu pertanyaan di awal, bagaimana Prof Suteki mengomentari modus baru radikalisme yang katanya memposting konten-konten ini, Prof? Ya, saya prihatin ya ketika kampus itu menjadi sasaran terhadap tuduhan adanya gerakan radikalisme. Karena sebenarnya seperti beberapa kali saya sampaikan itu, tugas kampus itu kan merohanikan ilmu. Betul. Yaitu apa? Pencarian terhadap hakikat ilmu. Kampus itu kan bukan lembaga pelatihan kerja ya, semacamnya bukan. Nah, ketika yang hendak dicari itu adalah the truth and justice, itu kan hakikatnya dari ilmu itu kan di sana, yaitu the truth and justice. Maka karakter pencariannya itu mesti radikal, Mas. Itu apa? Yaitu cara-cara berpikir yang mengakar, mendasar, komprehensif, menyeluruh, dan bukan sepotong-potong atau gradual. Nah, itu jadi karakter radikal itu macam itu. Tentu saya memaknainya adalah sebagai radikal yang semestinya atau dikatakan radikal yang amelioratif kalau saya mengatakan begitu, bukan radikal yang peyoratif. Nah, pernyataan Boy Rafli itu juga menurut saya tidak jelas ya, memposting konten-konten yang mana itu ya. Konten propaganda itu kan kadang kita nggak jelas tuh di masyarakat ketemunya serba abu-abu gitu. Yang mana, yang macam mana? Apalagi saya melihat di situ kalau lihat yang Mas bacakan itu kan menurunkan grade ya. ISIS itu dari teroris itu menjadi radikalis. Dulu kan aneh. ISIS itu teroris gitu loh. Bukan radikalisme atau apa ya yang mengusung, enggak, teroris radikal beda gitu loh. Ya, jadi
Menurut saya memang konten yang macam mana itu harus diperjelas, begitu propaganda yang macam mana harus diperjelas. Apakah konten yang dimaksud itu sudah ditetapkan oleh hukum sebagai bentuk pelanggaran atau tindak kejahatan atau delik gitu loh. Nah ini harus clear dulu sehingga ada kepastian hukumnya bahwa oh ini tidak boleh diposting, oh ini gitu loh. Nah, jika tidak, aparat penegak hukum itu kan akan ngawur gitu ya, bertindak terhadap sesuatu yang saya katakan kontennya itu atau masalahnya itu masih obscure, kabur dan lentur, tidak pasti. Nah, narasi itu akan menggiring tindakan yang apa? Semena-mena. Kalau saya menyebutnya itu SSK itu, suka-suka kami terhadap orang atau kelompok orang yang dicurigai memposting konten-konten yang dianggap radikal ala BNPT itu, gitu loh. Baik. Ini justru bahaya ini, Mas. Ya. Iya, betul. Jadi itu menyinggung tadi bahwa radikal, teroris itu beda. Nah, apakah setuju dengan narasi BNPT kalau radikalisme itu selalu mengarah pada terorisme? Di beberapa pertemuan saya juga mengatakan tidak setuju, kan itu kan? Gampangnya inilah orang macam saya ini dikatakan radikal, terpapar radikalisme. Apa akan saya menjadi teroris? Enggak, saya menentang terorisme. Gitu loh. Ya, jadi radikalisme itu kan nomenklatur yang lebih bermuatan politis dibandingkan dengan muatan hukum. Yang tadi saya katakan di depan itu obscure dan lentur itu. Nah, narasi mengarah itu kan juga narasi yang ambigu. Maksudnya ambigu, yang kabur. Yang kemudian juga menimbulkan kecurigaan dan ketakutan luar biasa ya. Bahkan juga bersifat irasional, Mas. Yang disebut namanya fobia itu. Nah, betul. Lalu untuk mengatakan bahwa radikalisme itu mengarah pada terorisme, itu harus dilakukan pembuktian melalui apa? Penelitian yang independen. Ya kalau mau fair gitu dong. Betul. Apakah betul semua yang tadi disebut radikalis, lalu kemudian sekarang telah menjadi teroris? Ya taruhlah tadi, yang tadi seperti saya katakan itu, kan ada tuh ratusan nama yang beredar lagi tuh Mas. Penceramah, radikal, HTI, terus ada Wahabi, terus ada lagi satunya lagi, ya kan? Ada 3 kelompok itu. Loh, kalau mau fair ya ditelusuri aja nih, ratusan orang ini nanti kapan menjadi teroris? Gitu loh, atau sudah yang menjadi teroris. Makanya saya katakan tadi teroris, radikal tuh. Radikal apalagi yang radikal amelioratif itu memang harus, kalau enggak ya namanya enggak punya ideologi, enggak punya negara, enggak punya semua ideologi semua negara itu mesti radikal. Gitu. Jadi silakan itu diteliti apakah yang telah menjadi teroris itu adalah awal, maksudnya selalu berawal dari namanya yang disebut dengan radikal itu. Kan itu. Kalau misalnya mau diteliti ya berapa persen? Jangan kemudian satu orang, wah ini terpapar radikalisme, kemudian ini loh sekarang jadi teroris, lalu menyimpulkan, menggeneralisasi bahwa wah radikalisme itu mengarah pada terorisme. Ini yang menurut saya dari sisi ilmiah nggak pas. Kembali ke kampus tadi atau kembali ke bangsa kita ini katanya ini bangsa yang sudah rasional, kan itu kan ilmuwan banyak, perguruan tinggi ratusan ribuan. Lah kok cara berpikirnya primitif? Artinya apa? Satu bukti dikatakan untuk menggeneralisasi itu nalare piye gitu loh. Itu kan menurut saya tidak proporsional menurut saya. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya ketika kita juga menuntut bahwa ayo berpikir rasional, ayo berpikir yang baik, ayo berpikir yang legal, ya kita harus juga menuntun masyarakat ini berpikir yang legal juga. Jangan sedikit-sedikit dihembuskan, ini di kampus propaganda ini. Maka seperti Undip itu lalu dibentuk tim Maru itu, tim pemantau radikalisme Undip. Tapi kembali ke pertanyaan jenengan tadi, apa saya ini akan menjadi seorang teroris? Enggak, saya nyatakan enggak. Karena saya tidak suka dan membenci itu teroris. Itu intinya di situ.
Betul. Oke, baik. Prof, sebetulnya dalam pandangan jenengan itu bagaimana caranya mendudukan radikalisme dan terorisme secara proporsional? Mengingat faktanya juga terorisme itu kan juga ada, Prof. Oh pasti. Tadi saya katakan ada dan saya membencinya, kan itu kan. Nah, yang harus dikerjakan sekarang adalah merumuskan dulu tentang apa itu radikalisme, apa itu terorisme yang selama ini memang terkesan ini dimaknai secara obskur dan lentur tadi, Mas. Betul. Nah, meskipun kita tahu lah soal undang-undang terorisme itu kan sudah ada ya, jadi definisi terorisme ada, tetapi juga masih banyak yang menilai perumusan delik terorisme juga masih terlalu kabur, terlalu meluas, terlalu obskur, apalagi sekarang ada pendana, ada yang menyembunyikan informasi, semua itu masuk ke wilayah namanya terorisme ini gitu. Padahal orang itu belum tentu juga melakukan kegiatan terorisme. Boleh juga loh Mas, yang mengumpulkan dana itu mungkin tidak tahu juga. Oh ternyata kok pengumpulan dana misalnya ya dana di masjid apa-apa itu yang ini, ternyata kok ujungnya pada pendanaan terorisme. Kadang mungkin tidak tahu di situ Mas. Awang saking kita itu kadang goblok-goblok semua kok ya kan. Tidak menyaring ini kegiatan nanti bermuara di mana. Pokok ini ngamal-ngamal. Ternyata dimanfaatkan oleh orang lain kan itu. Nah, jadi itu harus kita arahkan dulu ya. Maksud saya harus diperjelas dulu. Kira-kira yang dimaksud dengan terorisme dan radikalisme yang pasti itu yang mana. Dan lalu harus juga dinyatakan begini. Terus tindakan-tindakan yang dianggap mengarah. Itu apa gitu loh ya. Misalnya radikalisme mengarah pada terorisme. Sementara radikalisme itu dari nomenklatur hukum kita tidak menemukan, kita tidak mempunyai definisi yang definitif terhadap apa itu radikalisme. Nah, lalu jangan kemudian dikit-dikit, wah ini mengarah pada terorisme. Intinya tadi, pokoknya kita harus melihat radikalisme itu bukan melulu menjadi pangkal dari adanya terorisme. Oke, baik. Ya, Prof. Terakhir, Prof. Pertanyaan terakhir buat Prof. Suteki. Apa pesan Prof. Suteki terhadap mahasiswa Muslim, terutama yang ada di kampus, Prof? Ya, saya kira begini ya. Pertama saya ingin ke BNPT dulu loh. Jadi atau ke BNPT atau BIN atau lembaga manalah yang seharusnya harus cermat ya, tidak gegabah dalam hal untuk ini ya, menyematkan istilah-istilah itu, mengarah, radikalisme, teroris, harus betul-betul cermat. Jadi dengan kata lain mestinya BNPT dan BIN itu tidak memproduksi narasi-narasi yang justru membuat kegaduhan dan ketakutan dalam masyarakat, termasuk dunia kampus. Kan begitu. Nah, namanya intelijen kan kerjanya harus senyap ya kan? Tidak kemudian itu tadi saya katakan menciptakan kegaduhan, dan yang penting itu adalah benar-benar mampu menciptakan order ya, ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, sekaligus tadi menanggulangi tindakan terorisme atau apa? Tindakan makar baik terhadap ideologi ataupun terhadap pemerintahan itu. Bukan teriak radikal ya terhadap semua pihak yang dianggap mengkritisi atau berseberangan dengan rezim yang berkuasa. Nah, ini khusus untuk kepada mahasiswa itu saya punya 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, semua mahasiswa Muslim itu saya minta tetap istiqomah ya terhadap ajaran Islam yang sudah pasti itu sebagai perintah Allah dan Rasulnya, serta ijtihad dari para ulama, bukan umala. Nah, umala lebih jahat lagi nih. Ulama Mas, bukan umala ya. Kalau umala itu kan apa, maklar itu. Ya bukan umala tapi ulama yang benar. Ya termasuk mahasiswa Muslim tadi tidak boleh gentar ya menghadapi segala rintangan untuk menjalankan ajaran Islam dan mendakwahkannya. Itu semua adalah perintah Allah, menurut pemikiran saya begitu ya. Nah, hanya yang perlu dicatat ini adalah strategi yang tepat untuk berdakwah dan menjalankan syariat Islam yang tadi saya sebutkan itu di mana ya, di medan dakwah, dan kita harus tahu medan dakwahnya itu bagaimana, demarkasinya
dakwah itu macam mana. Betul. Karena memang semua perjuangan itu kan berat dan punya risiko besar, Mas. Gitu? Ya, namun tadi saya katakan perjuangan itu mesti butuh strategi. Nah, strategi dakwah itu yang macam mana? Ya kita kembali ke masalah uswatun hasanah kan itu. Kembali pada contoh yang terbaik berdakwah itu yang meniru apa ya dakwahnya Rasulullah. Ya ini apa? Menyampaikan kebenaran atau kita sebut gaya milenial namanya speak up. Wah, kata speak up ya walaupun itu pahit. Kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan mahasiswa muslim itu harus mendeteksi secara dini gerakan yang terindikasi terorisme. Kalau sudah mengarah terorisme jangan diikuti. Berhenti, stop kan itu, Mas. Betul. Jadi saya katakan semua mahasiswa itu harus, terutama mahasiswa muslim juga harus anti terorisme. Karena memang Islam itu tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan kegiatan teror. Itu yang harus kita catat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mahasiswa tetap harus menjalin dengan pihak kampus tanpa harus alergi dengan organisasi ekstra kampus, Mas. Nah, yang penting apa? Yang penting mengetahui secara persis tadi. Jenis kelamin organisasi luar kampus itu macam mana gitu loh. Nah, dengan demikian ya mahasiswa jangan mudah terprovokasi dengan kegiatan terorisme itu. Nah, akhirnya berusaha sampaikan di sini komunitas ilmuwan termasuk mahasiswa itu kan memang tadi saya katakan itu radikal. Nah, istilahnya radikal bagi komunitas ilmuwan itu wajib. Namun menjadi terorisme itu jangan. Nah, radikalisme yang peyoratif di kampus itu saya kira hanya merupakan sebuah propaganda yang bertujuan untuk memberangus kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, civitas akademika, bukan sebuah realita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Mas. Beberapa hal yang saya langsung kepada mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Prof. Suteki, luar biasa. Ada 4 hal yang harus dicamkan nih untuk semua mahasiswa muslim di kampus. Ya. Terkait juga ini menghadapi isu radikalisme yang bermakna peyoratif ya, Prof. Ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menyimak acara ini sampai di pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Tetap stay tune terus di channelnya Prof. Suteki, tonton video sebelum-sebelumnya karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan juga berakal. Iya, jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, ya terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.